Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'al huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an ya syabab? Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang at-tafsir fi usurit tadwin atau tafsir pada masa pembukuan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir fi usurit tadwin. Bada at-tadwin fi awakhir ahdi Bani Umayyah wa awaili ahdi al-Abasyiyah. Dimulai masa pembukuan ini pada akhir dinasti Bani Umayyah sampai pada awal dinasti Bani Abbasiyah. Wa hadzal hadits bin nasibil awal fidzalik, dan pembukuan hadis itu lebih diutamakan di sini. Maka dari itu wasyamila tadwinul hadis abwaban mutanawi'ah, sehingga pembukuan hadis ini meliputi bab-bab yang sangat banyak. Wa kana tafsir baban min hadhil abwab, dan tafsir adalah salah satu bab dari bab-bab hadis. Nah, ketika dibukukan hadis, hadis ini memiliki banyak sekali bab-babnya, dan salah satu babnya adalah tafsir. Maka dari itu di sini pada awalnya pembukuan tafsir itu masih bercampur dengan hadis. Falam yufridu lahu ta'lif khas yufassirul Quran surah. Belum dibukukan secara khusus tentang tafsir seperti tafsir Quran surat demi surat, ayat demi ayat, mim mabda'ihi ila muntahahu, dari awal sampai akhir. Belum ada pembukuan secara khusus. Washtaddat inayatu jama'ah biriwayati tafsiril al-mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa sebagian ulama yang berbeda. Sebagian ulama yang memberi perhatian tentang periwayatan tafsir yang langsung mansub, disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ila sahabah, atau yang harus dinisbatkan langsung kepada sahabat, au ila tabi'in, atau kepada tabi'in, ma'a inayatihim bijam'il hadis, lebih dibanding perhatiannya terhadap pengumpulan hadis-hadis. Wa fi muqaddimati haula, dan di antara para pemukanya yaitu seperti Yazid bin Harun as-Sulami al-mutawaffa sanah mi'ah wa sab'ata asyar hijriyah. Seperti contohnya adalah Yazid bin Harun as-Sulami yang wafat pada tahun 117 hijriyah. Atau wa Syu'bah bin Hujjaj al-mutawaffa sanah mi'ah wa sittun hijriyah. Syu'bah bin Hujjaj yang wafat pada tahun 160 hijriyah, dan yang lainnya. Bisa dibaca sendiri. Walam yasil ilaina min tafasirihim syai'un, dan tidak sampai kepada kita
tafsir-tafsir mereka wa innama rawa ma naqala musnadan ilaihim fi kutubit tafsir bil ma'thur. Dan kita bisa menerimanya hanya lewat periwayatan yang dinukilkan secara ter tersambung kepada mereka di dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur, seperti itu. Nah, kemudian ja'a ba'da haula'i min afrodit tafsir bita'lif wa ja'alahu ilman qa'iman. Dan setelah generasi ini, setelah generasi orang-orang yang membukukan hadis dan tafsir secara tercampur, muncullah generasi yang afrodat tafsir, memisahkan atau menghususkan tafsir bita'lif dari pembukuannya, wa ja'alahu ilman qa'iman, dan menjadikannya suatu disiplin ilmu binafsihi, yang tersendiri, munfasilan anil hadis, yang terpisah dari pembahasan hadis. Fafasarol Quran hasba tartibil mushaf, dan menafsirkan mereka ini menafsirkan Al-Quran sesuai dengan sistematika mushaf. Wadzalika ka Ibnu Majah al-mutawaffa sanata mi'atai salasa wa sab'un hijriyah. Seperti Ibnu Majah yang wafat pada tahun 273 Hijriah. Atau dan juga wa Ibnu Jarir at-Tabari al-mutawaffa sanah salasumi'ah wa asyrah Hijriah. Yang wafat pada tahun 310, seperti itu, dan lain sebagainya. Saya dibaca orang-orangnya, dan tadi nama-nama yang tadi saya minta untuk baca, tolong dihafalkan, karena ini akan penting sekali. Dilanjut. Wa tafasir haula'i marwiyah bi isnadin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsir-tafsir mereka yang mereka riwayatkan itu tersambung langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tersambung juga kepada sahabat, tabi'in wa atabi'ut tabi'in ma'atarjih ahyanan fima yarwi min ara. Dan ada juga tarjih, terkadang terdapat tarjih atau penguatan dari dari tafsir-tafsir mereka, pendapat-pendapat mereka tentang tafsir-tafsirnya. Wastimbatu ba'du ahkam, dan pengambilan suatu hukum, wal i'rabu indal hajah, dan membahas juga perihal sekaligus membahas juga perihal i'rab indal hajah, ketika dibutuhkan. Kama fa'ala Ibnu Jarir at-Tabari, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir at-Tabari. Seperti itu. Selanjutnya, ittasa'atil ulum wa tammat tadwinuha wa tasha'abat furu'uha wa kathural ikhtilafu wa uthirat masailil kalam wa dhahara at-ta'assub al-madhhabi wa ikhtalatat ulumul falsafah al-aqliyah bi ulumin naqliyah. Berkembangnya, semakin luasnya ilmu-ilmu, tammat tadwin, dan telah sempurnanya pembukuan, kemudian semakin bercabangnya ilmu-ilmu tersebut, dan semakin bercabangnya ilmu tersebut sehingga muncullah atau banyaklah ikhtilaf. Wa uthirat masailil kalam, dan muncul juga permasalahan-permasalahan tentang kalam.
wa dhahara ta'assub al-madhhabi, dan muncul juga fanatisme akan mazhab, yang mana mazhabnya ini belum tentu benar seperti itu. Waqtalatat ulumul falsafah al-aqliyah bi ulumin naqliyah, dan tercampur banyak sekali karena banyak yang ta'assub ini, maka banyak yang tercampur antara ilmu filsafat dan ilmu nakli seperti itu. Waharosot al-farqul islamiyah ala da'mi madhabiha fa asobat tafsir min hadzal jaw gharabuhu, dan bermunculanlah kelompok-kelompok yang menguatkan atau menganggap bahwasanya mazhabnya ini benar, sehingga tafsir tercemar dengan polusi-polusi yang tidak baik. Wa asbahal mufassirun ya'tamiduna fi tafsirihim ala fahmi syahsi, dan para mufassir itu menjadi bersandar kepada apa-apa yang dia pahami saja seperti itu. Wa yajtahiduna ittijahat al-muta'addidah, dan mereka karena bersandarnya hanya terhadap pemikiran atau pemahaman pribadinya saja, sehingga mereka berijtihad dengan arah yang bermacam-macam, tidak terfokus kepada apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW ataupun sahabat ataupun para ulama setelahnya. Wa tahakkamat fihim istilahat al-ilmiyah, maka mulai masuklah istilah-istilah yang baru, yang ilmiah seperti itu. Wal aqaid al-madhhabiyah, dan bermunculan juga akidah-akidah mazhab yang selanjutnya. Wasaqafa al-falsafiyah, dan pengetahuan tentang filsafat. Wahtamma kulla wahidin minal mufassirin bihashwihi, dan para mufassir dan setiap mufassir itu lebih mementingkan dengan apa-apa yang dia telah miliki atau dia telah pahami. Bima baroza fihi minal ulumil ukhra, tanpa melihat ilmu-ilmu lainnya. Nah, seperti itu. Fasahibul ulumul aqliyah yakni fi tafsir bi aqwalil hukama wal falasifah. Seperti contohnya ahli ilmu filsafat hanya mengedepankan pada tafsirnya bi aqwalil hukama, hanya mengedepankan tentang perkataan-perkataan pujangga, wal falasifah, dan ahli-ahli filsafat saja. Contohnya adalah ka Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Wa sahibul fiqhi yakni bi furu'il fiqhiyah, dan ahli fikih hanya menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan fikih saja, seperti Jassos dan Al-Qurtubi. Wa sahibut tarikh yakni bil qasas wal akhbar katsalabi wal hazin.
dan para sejarawan mengungkapkan hanya membahas tentang kisah-kisah dan kabar-kabar seperti Sa'labi dan Al-Hazin. Wasahibul bid'ah. Nah, karena muncul mazhab-mazhab ini, maka dari itu sahibul bid'ah atau para ahli bid'ah ini yu'awwilul kalamullahi ta'ala ala madhabihi al-fasid. Menakwilkan menakwilkan kalamullah sesuai dengan apa-apa yang diyakini mazhabnya, yang tentunya mazhab ini fasid, dolal, sesat, seperti itu. Contohnya seperti Ar-Rumani wal Jubai wal Qadi Abdul Jabbar Az-Zamakhsyari minal Mu'tazilah. Nah, orang-orang ini dari Mu'tazilah. Kemudian Muhsin Al-Kash minal Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Dan Muhsin Al-Kash ini dari sekte Syiah Imamiyah Isna Asyar. Wasahibut tasawuf, dan para ahli tasawuf yastakhrijul ma'ani al-isyariyah, hanya mengeluarkan dari ayat-ayat Al-Quran tentang makna-makna yang tersirat saja. Contohnya adalah Ibnu Arabi. Wa hadza ma'a ulumin nahwi was-sarfi wal balaghah. Dan ada juga tafsir-tafsir yang hanya mengemukakan tentang nahwu dan sorof, dan begitu pula balaghah. Wa hakadza asbahat kutubut tafsir tahmilu fitiyatiha al-ghith was-samin. Maka dari itu jadilah kitab-kitab tafsir ini menjadi kitab-kitab yang tercampur aduk, wan nafi' wad dar, antara yang berguna atau bermanfaat dan yang berbahaya bahkan, was-shalihu wal fasid, dan ada yang baik dan ada yang buruk. Wa hamala kulla mufassirin ayatul Quran ma la tahmilhu, dan ada juga mufassir yang mentafsirkan ayat mala tahmiluhu, apa-apa yang bukan maksud dari ayat tersebut, intisaron limadhabiyah, untuk menolong mazhabnya, untuk menguatkan apa-apa yang dia yakini, waraddan ala khusumihi, dan menolak, melawan, menentang apa-apa yang diyakini musuh-musuhnya. Wa faqada tafsir wazifatuhu al-asasiyah, sehingga hilang corak asli dari tafsir itu sendiri. Fil hidayah wal isyarah wa ma'rifatul ahkamuddin, yang mana sejatinya tafsir itu adalah hidayah, petunjuk, wal isyarah, isyarat, ma'rifatu ahkamuddin, mengetahui hukum-hukum agama. Oke, maka dari itu di sini saya mengingatkan untuk kepada antum dan antunna semua agar lebih berhati-hati lagi dalam mengambil tafsiran-tafsiran dari apa-apa yang antum baca, karena banyak di luar sana tafsir-tafsir yang sejatinya tidak berdasarkan terhadap riwayat-riwayat, hanya berdasarkan kepada ra'yi atau pemikiran-pemikiran seorang saja. Jikalau seorang ini soleh dan diberi pemahaman oleh Allah, maka kita selamat. Akan tetapi jikalau orang ini dinaungi oleh
ta'assub, fanatisme tentang apa-apa yang diyakininya dan yang diyakininya ini fasid atau salah, rusak, maka akan sampai kepada kita pula sesuatu yang rusak. Maka dari itu berhati-hatilah, pilihlah tafsir-tafsir yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang langsung kepada Nabi SAW atau yang dijelaskan para sahabat-sahabatnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.